Terutama melihat semangat pasukan Vigorous, Rudy hanya merasakan darahnya mendidih. Kebanggaan dan darah di masing-masing mata mereka cukup gila. Ini adalah prajurit yang dia dambakan. Keberadaan setiap orang sangatlah luar biasa. Meskipun prajurit zona perang selatan termasuk prajurit garis depan, tapi masih jauh dibandingkan dengan pasukan Vigorous. Rudy dan beberapa orang diatur di tempat observasi. Semua orang sedang menunggu dewa perang dari Brigade Besi Kunlun. Jika tidak ada peraturan, Rudy sangat ingin memotret semuanya. Terlalu bersemangat. Semua orang menunggu dengan diam, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Akhirnya sebuah mobil melaju ke garnisun dan dengan cepat datang ke pangkalan pelatihan. Rudy melihat sebuah mobil merah muda di kejauhan. Dia mengerutkan kening. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah mendekat, terlihat bahwa ini adalah Maserati merah muda yang sama dengan Felicia. Hanya saja plat nomornya tidak terlihat jelas. Maserati berhenti di tempat latihan. Seorang gadis di kursi pengemudi. Bukankah itu Felicia? Rudy tercengang. Ketika dia melihat sisi lain turun seseorang, dia hampir mati lemas. Nathan. Ternyata itu Nathan. Untuk apa mereka ke sini? Apa orang itu dia? Pada saat ini, jantung Rudy berhenti. Nathan meminta Felicia untuk berdiri di tempatnya, dan dia berjalan selangkah demi selangkah ke posisi barisan prajurit dan pasukan Vigorous. Melihat Nathan datang, semua prajurit bersorak dan berdiri tegak. Kevin Turnage dan Billy Nair berlari ke Nathan dan memberi hormat, lapor Dewa Perang Kunlun, pasukan Vigorous dan pasukan Zona Perang Selatan berkumpul. Tolong instruksikan. Apa? Dewa Perang Kunlun. Seperti meriam, menghancurkan tulang berkeping-keping. Inilah yang tidak diduga oleh kelompok observasi. Semua orang tahu bahwa ada Dewa Perang, tetapi siapa yang mengira itu adalah Dewa Perang Kunlun tingkat tertinggi. Yang paling mengejutkan Rudy adalah bahwa Dewa Perang Kunlun ternyata adalah Nathan. Tidak heran Nathan mengabaikan semuanya di pesta ulang tahun. Tidak heran Nathan dapat mengirim tembakau dan alkohol khusus dari Brigade Besi Kunlun. Tidak heran Nathan mengatakan bahwa dia yang meminta Kolonel Kevin Turnage untuk mengirimkannya. Alasannya sangat sederhana, Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Pada saat ini, Nathan datang ke prajurit dan berkata dengan keras, "Istirahat." Gerakan seragam ribuan orang mengejutkan. Tidak banyak hal yang ingin aku sampaikan, kalian telah bertarung di garis terdepan, maka beristirahat dengan baik, namun pelatihan harus terus berlanjut, kalian harus tetap siaga untuk pergi ke medan perang kapan saja. Nathan memberikan pidato kepada pasukan Vigorous. Dia melihat pasukan lagi dan berkata sambil tersenyum, tentara negara Neslandia harus tangguh. Hal yang sama berlaku untuk pasukan lain, cepat berlatih. Bersiaplah mengorbankan darah untuk negara kapan saja. Meskipun Nathan hanya memiliki satu atau dua kalimat pendek. Tapi itu menyulut darah para prajurit. Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun. Ribuan tentara berteriak dengan sekuat tenaga. Adegan itu mengguncang bumi. Adegan itu merupakan hal yang paling tak terlupakan dalam hidup Rudy. Setelah pemeriksaan, Nathan datang ke Rudy. Nanti kamu bawa kembali satu truk penuh tembakau dan alkohol. Namun, kamu harus membujuk kakek dan nenek untuk tidak meminumnya berlebihan. Kata Nathan. Iya. Menghadapi Nathan lagi, Rudy sangat ketakutan sehingga dia berkeringat banyak dan terbata-bata. Mobil khusus tembakau dan alkohol dipindahkan ke mobil Rudy. Rudy mengangkutnya ke keluarga Pramana. Satu mobil berisikan tembakau dan alkohol Brigade Besi Kunlun. Rudy yang membawanya kembali. Cucuku hebat sekali. Ya Tuhan.
Keluarga Pramana memiliki generasi hebat. Ketika mereka melihat bahwa mobil Rudy penuh dengan tembakau dan alkohol, semua orang di keluarga Pramana tercengang. Mata wanita tua dan pria tua itu dipenuhi cahaya. 4 kotak tembakau dan alkohol sudah membuat mereka senang sampai lupa segalanya. Apalagi 1 mobil penuh alkohol dan tembakau. Keluarga Pramana memiliki generasi hebat. Anakku benar-benar luar biasa. Erik memuji tanpa henti. Pria tua dan wanita tua itu memegang tangan Rudy dengan erat. Rudy tampak canggung. Karena itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Rudy hanya ingin menjelaskan, sebenarnya, kakek nenek ini. Wanita tua itu berpikir bahwa Rudy rendah hati, dan dia segera berkata, tidak butuh banyak-banyak, 1 mobil ini sudah cukup untuk sisa hidup kita. Ya, Rudy, jangan katakan lagi. Kita semua mengerti. Orang tua itu menepuk bahu Rudy dengan keras. Rudy berubah pikiran dan tidak menjelaskan. Karena ketika meninggalkan zona perang, dia juga menandatangani perjanjian kerahasiaan. Apa yang dilihat hari ini tidak bisa dikatakan. Rudy, bekerja keraslah, kakek dan nenek akan menyediakan sumber daya yang kamu butuhkan. Wanita tua dan pria tua itu mengungkapkan pandangan mereka. Ini membuat Frankie dan yang lainnya iri. James dan yang lainnya bahkan lebih iri. Tapi bukankah Nathan mengatakan sebelumnya bahwa dia akan mengirim semobil tembakau dan alkohol khusus? Mana orangnya? Dennis bertanya kepada Rudy dengan rasa ingin tahu. Rudy, siapa yang kamu lihat hari ini? Siapa dewa perang di Brigade Besi Kunlun? Ya, Rudy, ayo ceritakan, kita semua ingin tahu. Anggota keluarga Pramana lainnya juga sangat penasaran. Rudy tersenyum malu, aku ingin memberi tahu kakek nenek juga, tetapi aku menandatangani perjanjian kerahasiaan, jadi aku tidak bisa mengatakan identitasnya. Ya Tuhan, sampai melibatkan perjanjian kerahasiaan. Identitas orang ini mungkin. Wanita tua dan pria tua itu saling memandang dengan tatapan ngeri. Rudy melanjutkan, tapi aku berjanji bahwa keluarga Pramana akan jauh berkembang dimulai dari saat ini. Jadi kakek nenek harus memperlakukan bibi dan paman lebih baik, seperti bibi Amanda dan paman James. Bila keluarga Pramana bersatu, baru ada harapan. Karena Dewa Perang Kunlun adalah menantu dari keluarga Pramana, Rudy berani menjanjikan itu. Dia secara khusus mengingatkan harus bersikap baik pada siapa. Pria tua dan wanita tua itu meyakinkan, itu pasti. Kami telah menerima kembali Amanda dan keluarganya, mereka adalah bagian dari keluarga Pramana. Mendengar ini, James dan Amanda sangat gembira. Terima kasih ibu dan ayah. Wanita tua itu melirik, kamu harus berterima kasih kepada Rudy. Terima kasih, keponakan Rudy. Keduanya langsung berkata. Rudy tersenyum canggung. Wanita tua itu memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan tawa, tapi menantumu juga lumayan. Tadi hadiah Nathan merupakan favorit wanita tua itu. Dalam sekejap mata, itu menjadi lumayan. Tapi Amanda sangat puas. Pada saat ini, Nathan dan Felicia kembali. Mateo Woods mencibir, kakak ipar, aku dengar kamu akan membawa kembali semobil tembakau dan alkohol khusus. Nathan menunjuk ke mobil Rudy dan berkata, bukankah begitu? Sudah dikirim kembali. Tepat ketika Rudy hendak berbicara, dia mendengar Mateo meraung, omong kosong. Ini jelas dibawa kembali oleh Rudy barusan, apa hubungannya denganmu? Itu benar. Kamu terlalu berlebihan. Kita semua melihat bahwa Rudy membawanya kembali. Kamu memiliki andil hari ini, tetapi kamu tidak dapat mengambil andil dari Rudy. Yang lain ikut mengkritik Nathan.
Rudy ingin memotong tetapi tidak dapat kesempatan berbicara. Ini membuatnya cemas, ia adalah dewa perang, dapatkah mereka mengkritiknya? Wanita tua itu sangat tidak puas dengan perilaku Nathan. Dia berkata dengan dingin, "Nathan, kamu mendapatkan sedikit tembakau dan alkohol khusus berarti kamu punya kemampuan. Selama kamu menggunakannya dengan cara yang benar, ada harapan di masa depan. Tapi jangan mengambil keuntungan dari orang lain dan bertingkah sok pintar." Dennis berkata kepada Amanda dan istrinya, "Kalian berdua harus lebih disiplin. Bagaimanapun, Kirana sekarang punya harapan." "Baik, ayah ibu, kami mengerti." Melihat Nathan dan rombongannya pergi, wanita tua itu bertanya, "Rudy, apa pendapatmu tentang Nathan?" Rudy ketakutan. Mana berani dia mengkritik pria itu. "Cari mati. Aku tidak punya pendapat," kata Rudy. Wanita tua itu bertanya lagi, "Matteo, apa pendapatmu tentang dia?" Matteo Woods tampak berpikir, dari pasokan khusus tembakau dan alkohol, dapat dilihat bahwa Nathan memiliki beberapa keterampilan. Tetapi waktu benar-benar dapat mengikis orang, terutama setelah menghabiskan 6 tahun di penjara, diperkirakan sisi kuatnya telah dikikis habis. Sekarang punya banyak kebiasaan buruk. Kurasa sulit bagi Nathan untuk berkembang. Wanita tua itu mengangguk setuju, "Ya, aku pikir juga begitu." Keesokan harinya, semua orang pergi. Ketika keluarga Pramana menawarkan untuk mengantar mereka dengan mobil, Kirana menolak. Kirana meminta untuk naik HSR. Dia ingin melihat kembali apa yang akan terjadi ketika Nathan melewati pemeriksaan keamanan. Semua orang datang ke pos pemeriksaan keamanan bersama. Kirana dengan sengaja membiarkan Nathan lewat terlebih dahulu. Ketika Nathan lewat dengan mudah, beberapa orang tercengang. "Kamu keluar dan masuk sekali lagi," pinta Kirana. Nathan tidak berdaya dan hanya bisa masuk lagi, tetapi alarm masih tidak berbunyi. Kirana terkejut. Apa pikirannya yang salah? Faktanya, setelah Nathan pergi hari itu, semuanya dihilangkan dalam sistem. Ketika Nathan melewati pos pemeriksaan keamanan, alarm tidak akan berbunyi. Tepat setelah naik HSR, Kevin Turnage mengirim pesan yang mengatakan, bos di zona perang selatan dan bos di ibu kota provinsi mengetahui bahwa Nathan datang ke South Mantis. Ketika mereka datang, Nathan sudah pergi. Beritahu mereka, lain kali aku pergi ke zona perang selatan, mereka akan kuberi kabar terlebih dahulu. Nathan dengan cepat membalas pesan itu. Di dalam HSR, Amanda berkata, "Kirana, pendapat pamanmu dan lainnya harus dipertimbangkan dengan cermat." "Ada apa?" Nathan bertanya. James menghela nafas dan berkata, "Paman Kirana menyarankan agar Kirana melepaskan diri sepenuhnya dari keluarga Andersen dan mendirikan perusahaan baru. Itu ide yang bagus. Harusnya dari lama sudah keluar dari sana." Nathan sangat menyetujuinya. Keluarga Andersen hanyalah sekelompok hama, yang tidak pernah kenyang. James menggelengkan kepalanya, "Itu tidak akan mudah. Ayah memiliki saham di perusahaan Kirana, sulit untuk dilakukan." Kirana juga khawatir tentang ini. Dia mengenal Philip dengan baik. "Kirana, lakukan saja dengan berani. Bila ada masalah biar aku yang tangani," kata Nathan. Yang dia khawatirkan sekarang bukanlah pengisap darah dari keluarga Andersen. Sebaliknya, khawatir tentang pembalasan dendam dari kamar dagang Anhemia. Sekarang Antra Group telah diambil kembali, kamar dagang Anhemia akan memperhatikannya dari segala arah. Adapun pihak Kirana, telah berseteru dengan Johan Nugroho, mereka pasti akan membalas dendam. Setelah Nathan kembali ke Anhemia, Kirin mengatakan kepadanya bahwa setelah diskusi, diputuskan 3 hari kemudian Antra Group akan bergabung dengan perusahaan keluarga Clark, dan menamakannya Jordan Group. Tujuannya adalah untuk memperingati Jordan Day.
Nathan juga akan menggunakan Jordan Group untuk mengalahkan kamar dagang Anhemia. Ini sama halnya Jordan Day yang menginjak kamar dagang Anhemia sendiri. Nathan mengerti bahwa langkah ini pasti akan menarik penghalang dari kamar dagang Anhemia, dan dia akan menghadiri upacara secara langsung. Soal perubahan nama Antra Group telah membuat kegaduhan selama 2 hari terakhir. Apalagi mengubahnya menjadi Jordan Group. Mereka yang mengetahui detail memahami bahwa perubahan nama ini ditujukan untuk keluarga Garrett dan kamar dagang Anhemia. Ini untuk balas dendam. Menurut gosip, orang yang mengendalikan Antra Group sekarang adalah Killian Day, orang yang belum pernah muncul di Anhemia. Semua orang curiga bahwa Killian Day adalah kerabat, paman, atau saudara laki-laki Jordan Day. Karena orang lain mengetahui bahwa orang tua Jordan Day, yang dulu tinggal di desa, sekarang tinggal di villa termahal di Lakewood Real Estate. Ada juga hal-hal seperti perusahaan Britannica Kirana yang diinvestasikan secara besar-besaran oleh grup Nathan. Serangkaian berita menunjukkan bahwa Killian Day dan Jordan Day memiliki hubungan dekat, dan mereka sangat agresif, untuk menandingi kamar dagang Anhemia. Danau Matano, di sebuah pulau kecil, dikelilingi oleh perahu yang diparkir, dengan puluhan atau ratusan pria berpakaian hitam berdiri di atasnya, di pinggang semuanya menonjol, jelas semuanya dilengkapi dengan senjata. Beberapa helikopter militer terbang dari waktu ke waktu untuk berpatroli. Yang lebih mengerikan lagi adalah seluruh tempat pemandangan Danau Matano telah dipesan habis hari ini. Orang-orang yang memesan tempat tersebut terletak di pulau kecil ini. Di pulau itu, ada 6 lelaki tua yang duduk di tepi danau, memancing dengan tenang. Ada 11 orang berdiri di belakang mereka. 7 dari mereka adalah 7 direktur kamar dagang Anhemia, dan 4 lainnya adalah pewaris keluarga Stark, keluarga Kiefer, keluarga Weber dan keluarga Lange. 4 lelaki tua yang memancing di depan adalah Michael Stark, Marco Kiefer, Harris Weber dan Bobby Lange, pemilik 4 perusahaan raksasa saat ini, Stark, Kiefer, Weber dan Lange. Di peringkat perusahaan raksasa Anhemia, keempatnya adalah yang paling teratas. Keempat lelaki tua itu jauh lebih kuat daripada Burhan Garrett dari keluarga Garrett. Keluarga Garrett dikenal sebagai keluarga kaya 500 triliun. Keluarga Stark, Kiefer, Weber dan Lange semuanya mempunyai aset senilai kuadriliun. Bersama-sama, mereka membentuk kamar dagang Anhemia. Singkatnya, mereka menempati hampir setengah dari garis ekonomi Anhemia, dan mereka adalah sosok nyata di Anhemia yang dapat menutup langit dan mengganti matahari. 2 lelaki tua yang sedang memancing bersama mereka juga tidak kalah. Louis Kopp, yang pernah menjadi pemimpin kota Anhemia, sekarang mundur dan bergerak di belakang layar. Memiliki anak buah yang tak terhitung jumlahnya, dan keturunannya memainkan peran penting di Anhemia. Bahkan pemimpin puncak saat ini Irfan Wilson adalah muridnya. Sekarang Irfan Wilson sering mencarinya untuk meminta nasihat. Bila Louis Kopp berbicara maka Anhemia akan gemetar 3 kali. Orang tua lainnya adalah Jason Head, wakil panglima tertinggi zona perang Anhemia. Karena masalah perintah pemindahan, posisi panglima tertinggi teater Anhemia saat ini kosong. Jadi sekarang Jason Head di zona perang Anhemia adalah pemimpinnya. Kedua kekuatan besar ini kebetulan adalah teman sekelas Bobby Lange. Pertemuan memancing sudah biasa. Tidak jauh dari pulau ada 1 peleton prajurit yang menjaga. 6 lelaki tua yang memancing di sini, jika mereka membuat keputusan, itu sudah cukup untuk membuat seluruh Anhemia gemetar. Memang begitu. Banyak hal di Anhemia yang dicetuskan oleh 6 orang ini. 4 perusahaan raksasa dan kamar dagang Anhemia bisa mencapai tingkat ini. Tak perlu diragukan lagi, jaringan tersebar di seluruh Anhemia dan menembus ke setiap sudut. Dari zona perang,
sampai ke pasar. Semua ada campur tangan kamar dagang Anhemia. Itu sebabnya ada kalimat, di Anhemia, menyentuh kamar dagang Anhemia sama dengan menyentuh fondasi Anhemia. Ini berbeda dari keluarga Garrett yang kaya. Sangat sulit untuk mencabutnya. Terlebih lagi, jika ingin menghancurkan kamar dagang Anhemia, ada Louis Cobb dan Jason Head yang menopang. Itu tidak mungkin dalam situasi ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan mereka hadapi adalah Nathan. Satu-satunya dewa perang bintang 5 dalam sejarah. Dewa perang Kunlun akan menekan semuanya. Pada saat ini, Bobby Lange tiba-tiba mendapat seekor ikan. Setelah dia memasukkannya ke dalam keranjang, dia memandang Louis Cobb dan Jason Head, berkata sambil tersenyum. Louis, Jason, aku ingin tahu apa kalian mendengar apa yang terjadi di Anhemia baru-baru ini. Louis Cobb yang berambut abu-abu menggerakkan pancingnya dan berkata dengan sedikit ragu. Bobby, berbicara tentang Johan, Direktur Kamar Dagang Anhemia, atau penggantian nama Antra Group menjadi Jordan Group. Walau Louis Cobb telah mundur dari jabatannya, tetapi situasi apapun ada di tangannya. Michael Stark tersenyum penuh arti, sebenarnya, Louis dapat melihat dua hal ini sebagai satu hal. Wakil Panglima Zona Perang, Jason Head, mengangkat kepalanya dan bertanya, mungkinkah Killian Day, yang mengendalikan Antra Group, ada di balik semua ini? Harris Weber mengangguk, sebagian besar begitu. Informasi yang kami temukan menunjukkan bahwa Killian Day seharusnya paman Jordan Day, dan sekarang dia ingin mengubah nama Antra Group menjadi Jordan Group. Bahkan membantu saudara Jordan Day, Nathan, itu sebabnya dia berinvestasi di Kirana, juga menghabisi Johan dan Charles yang menjebak Kirana. Marco Kiefer juga berkata, kami telah menanyakan keluarga Garrett akhir-akhir ini, dan keluarga Garrett tidak mengatakan apa-apa tentang penyerahan properti keluarga Clark. Antra Group, tetapi hanya memperingatkan kami untuk berhati-hati, mengatakan bahwa kali ini menemukan lawan yang setara. Bobby Lange menyimpulkan, singkatnya, Killian Day yang misterius ini adalah karakter yang kuat. Benar-benar luar biasa bisa menjebloskan Johan ke penjara dan mengambil kembali keluarga Clark dan Antra Group dari keluarga Garrett. Ini adalah informasi yang dipegang oleh 4 perusahaan raksasa. Itu menakutkan, karena perusahaan atau keluarga lain masih belum mengetahui pergantian pemilik Antra Group. Jason Head tiba-tiba tertawa, sejujurnya, aku telah berteman dengan kalian selama beberapa dekade, aku belum pernah melihat kalian berempat dengan ekspresi yang begitu berat. Louis Cobb juga mengangguk, memang, ini pertama kalinya aku melihat kalian seperti ini. Itu berarti Killian Day telah menyebabkan cukup banyak tekanan pada kalian. Michael Stark tersenyum, tekanan memang ada. Tapi itu hanya untuk menarik perhatian, namun bukan berarti ancaman. Bobby Lange menyentuh janggut putihnya dan tertawa, tentu saja. Bahkan jika Dewa Langit datang, dia tidak akan bisa mengguncang kamar dagang Anhemia sedikit pun. Wakil Panglima Jason Head mengangguk, itu benar. Tidak mungkin untuk menghancurkan kamar dagang Anhemia. Tidak peduli dari sudut manapun, itu tidak mungkin. Contoh, keluarga Clark dan keluarga Garrett adalah tunas muda yang baru saja tumbuh dewasa. Itu bisa dicabut oleh kekuatan manusia. Kamar dagang Anhemia adalah pohon berusia 10.000 tahun, diperkirakan butuh 10 orang untuk merangkulnya, dan mengandalkan tenaga manusia untuk mencabutnya adalah hal yang mustahil. Ada lengkungan kejam di sudut mulut Harris Weber, meskipun tidak ada ancaman, Killian Day seperti paku yang akan menusukmu kapan saja. Kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Louis Cobb dan Jason Head mengerti maksudnya, tersenyum dan berkata,
Cari tahu identitas Kylian Day, kita masih bisa melakukannya. Mengatakan itu, Jason Head tiba-tiba mendapat seekor ikan, dan dia melemparkannya ke keranjang di sebelah Harris Weber. Seperti ini, ikan itu ditangkap untukmu. Ikannya mau dilepas, mau digoreng, itu adalah urusanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dia membandingkan ikan itu dengan Kylian Day. Bobby Lange dan lainnya mengangguk. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.